Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa tidur. Ratna memang jahat dan tidak berperasaan. Namun ia tak akan bisa lepas dari tangan Papi Rusdi. Selama ini Papi Rusdi membiarkan Ratna pergi. Karena Papi Rusdi merasa kasihan. Dengan kehidupan Ratna yang tidak mempunyai orang tua. Tapi Papi Rusdi telah salah memberi kebaikan kepada Ratna. Hingga Ratna berbuat nekat seperti kejadian malam itu di taman komplek. Di rumah sakit. Sayang, kamu pulang aja dulu. Di sini kan udah ada mama. Ucap Viko. Kok Mas Viko ngusir aku sih? Ucap Via. Bukannya ngusir sayang. Kamu udah nemenin Mas dari kemarin. Kamu pulanglah istirahat dan ganti bajumu. Ucap Viko. Baiklah kalau gitu Mas, aku pulang dulu ya. Setelah ganti baju aku akan langsung ke sini lagi. Ucap Via. Iya, ucap Viko sembari tersenyum. Ma, Via titip Mas Viko ya. Via mau ganti baju sekalian ambil baju buat Mas Viko. Pamit Via kepada mamanya. Iya nak, kamu gak perlu khawatir. Mama akan jagain suami kamu dengan baik. Ucap Mama Yanti. Iya udah, kalau gitu, Via pamit ya Ma. Ucap Via. Dari kemarin malam memang Via tidak sempat ganti baju. Ia selalu mengurus kebutuhan Viko selama di rumah sakit. Viko sudah memperingatkan Via agar Via tidak terlalu capek. Namun ucapan Viko hanya dianggap angin oleh Via. Sesampainya di rumah, Via langsung masuk dan mendapati mertuanya. Duduk di ruang tamu sambil membaca koran hariannya. Assalamualaikum Pi. Ucap Via. Waalaikumsalam nak, kamu pulang. Ucap Papi Rusdi. Iya Pi. Via mau ganti baju sekalian ambil bajunya Mas Viko. Ucap Via. Ya udah, sekalian kamu istirahat dulu nak. Kasihan calon anak kamu kalau kamu nggak istirahat. Nanti malam Papi akan antar kamu ke rumah sakit. Sekalian Papi mau bicara sama Viko sesuatu. Ucap Papi Rusdi. Baik Pi. Via ke atas dulu ya. Ucap Via yang diangguki oleh Papi Rusdi. Via masuk ke kamarnya. Ia segera mandi dan mengganti bajunya. Tak lupa juga ia menyiapkan baju Viko yang akan dibawanya ke rumah sakit nanti malam. Via merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia merasa capek dan kurang tidur. Via memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan akhirnya Via ketiduran. Via kembali ke rumah sakit diantarkan oleh Papi Rusdi. Di sepanjang jalan Via melamun melihat ke arah luar jendela. Papi Rusdi yang mengamati Via sebenarnya tahu jika Via saat ini tengah kecapean.
Harus pulang pergi ke rumah sakit. Tidurlah dulu, nak. Nanti setelah sampai di rumah sakit, Papi akan membangunkanmu. Ucap Papi Rusdi. Via nggak ngantuk, Pi. Via sudah tidur tadi di rumah. Ucap Via. Makasih ya, nak. Kamu sudah mau menjaga Viko anak Papi. Seharusnya Via yang berterima kasih, Pi. Seandainya tidak ada Mas Viko. Via nggak tahu lagi apa yang terjadi pada diri Via saat ini. Ucap Via. Kalian memang berjodoh, nak. Semoga keluarga kalian langgeng sampai akhir hayat. Amin, Pi. Makasih doanya. Tanpa terasa mobil sampai di depan rumah sakit di mana Viko dirawat. Via bergegas turun dan berjalan menuju ke ruangan Viko. Sedangkan Papi Rusdi, ia bertemu Reza di lobi hotel untuk menjemput kekasihnya Henny, yang menemani Mama Yanti menjaga Viko saat Via kembali pulang tadi siang. Pi, gimana keadaan perusahaan sekarang? Tanya Reza. Perusahaan mulai stabil semenjak Viko membantu Papi Za. Ucap Papi. Oh iya, Za. Tadi pagi Papi berhasil menemukan keberadaan Ratna. Mungkin saat ini Ratna sudah diurus Roy. Papi berniat akan menjebloskan Ratna ke penjara, Za. Ucap Papi Rusdi. Baguslah kalau Ratna sudah tertangkap, Pi. Reza khawatir jika Ratna berbuat nekat lagi kepada Via. Apalagi Via tengah hamil anak Viko. Ucap Reza. Semoga saja bukti yang Papi kumpulkan selama ini bisa membuat Ratna dipenjara seumur hidupnya. Papi akan lakukan apa saja agar Ratna tidak berbuat macam-macam lagi. Ucap Papi Rusdi. Iya, Pi. Reza juga nggak ngangka Ratna akan berbuat sekejam itu. Padahal dulu Ratna termasuk orang yang sopan dan baik. Semenjak ia berhubungan dengan manajernya itu, sifat Ratna berubah pemarah dan susah diatur. Semoga Ratna bisa bertaubat di dalam penjara, Pi. Ucap Reza. Ya udah, ayo ke ruangan Viko. Tujuan Papi kesini juga mau menceritakan ini semua kepada Viko. Ucap Papi Rusdi. Reza dan Papi Rusdi meninggalkan lobi dan pergi ke ruang rawat Viko. Papi. Ucap Viko. Gimana keadaan kamu saat ini, nak? Tanya Papi Rusdi. Baik, Pi. Berkat Via yang menjaga Viko dengan baik, makanya Viko cepat pulih. Ucap Viko menatap istrinya tersebut. Ada yang mau Papi bicarakan kepada kamu dan Viako. Ucap Papi Rusdi. Ada apa, Pi? Tanya Via. Papi Rusdi mulai menceritakan semuanya kepada Via dan Viko. Papi Rusdi juga menceritakan jika Ratna akan dijebloskan ke penjara. Dengan semua bukti yang dikumpulkan oleh Papi Rusdi,
Papi Rusdi selama ini diam terhadap sikap Ratna kepada Via. Bukan berarti Papi Rusdi tidak peduli kepada Via. Papi Rusdi hanya ingin mengumpulkan semua bukti kejahatan Ratna. Jadi beneran Pi Ratna sudah Papi jebloskan ke penjara? Tanya Viko. Iya nak, saat ini Roy anak buah Papi sudah mengurus semuanya. Ucap Papi Rusdi. Syukurlah Pi. Semoga Ratna jera dengan semua tindakannya selama ini. Ucap Viko. Semoga saja nak, ucap Papi Rusdi. Kita pamit dulu ya Vi. Kamu jangan tidur kemalaman terus. Jaga kesehatan kamu buat anak yang kamu kandung. Ucap Henny. Makasih ya Hen. Kamu sudah nemenin Mama jagain Mas Viko. Ucap Via dan mendapat anggukan dari Henny. Mama juga pulang ya sayang, jaga kesehatan kamu. Ucap Mama Yanti. Mama pulangnya sama siapa Ma? Apa Papa sudah jemput? Tanya Via. Mama akan pulang bareng Reza dan Henny nak. Ucap Mama Yanti. Papi juga pamit dulu ya nak. Papi mau mampir ke perusahaan ambil beberapa dokumen dulu sebelum pulang. Sahut Papi Rusdi. Hati-hati Pi, jaga juga kesehatan Papi. Jangan bekerja terlalu keras dan ingat kesehatan Papi. Ucap Viko. Papi Rusdi mengangguk setuju. Papi Rusdi, Reza, Henny, dan Mama Yanti pergi dari ruang rawat. Dan membiarkan Viko dan Via berduaan di ruangan tersebut. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Akhirnya Viko diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Papi Rusdi beserta Reza dan Henny telah menunggu kedatangan Viko dan Via dari rumah sakit. Assalamualaikum Pi. Ucap Viko dan Via bersamaan. Waalaikumsalam nak. Ayo masuk dan bawa Viko langsung istirahat di kamar. Ucap Papi Rusdi. Via mengangguk setuju dan segera membawa Viko istirahat ke dalam kamar. Setelah sampai di kamar, Via membaringkan tubuh Viko di atas kamar lalu menyelimutinya. Makasih sayang, ucap Viko menggapai tangan Via. Iya mas, ini udah kewajiban aku sebagai istrinya Mas Viko. Sekarang Mas Viko istirahat dulu. Aku mau ke bawah bicara sama Henny dan Mas Reza. Ucap Via, jangan lama-lama sayang. Mas kangen tidur meluk kamu. Ucap Viko sambil tersenyum. Iya Bawel, cuma mau nanya. Perkembangan persiapan pernikahannya Henny dan Mas Reza aja kok. Ucap Via. Via keluar dari kamar dan menghampiri Henny dan Reza di ruang tamu. Via menanyakan persiapan yang dilakukan sebelum pernikahannya Henny dan Reza. Setelah cukup lama mereka ngobrol, Henny dan Reza memutuskan untuk pamit pulang. Setelah mengantar Henny dan Reza ke depan, Via membantu para pelayan menyiapkan makan siang di dapur.
Via tidak langsung masuk kamar dan membiarkan Viko tidur dengan tenang. Sedangkan Viko di kamar, ia tidak bisa tidur tanpa adanya Via di sisinya. Big, tolong siapkan makanan untuk Mas Viko ya. Aku akan membawanya ke kamar. Ucap Via. Baik, Non. Sahut pelayan tersebut setelah selesai membantu menyiapkan makan siang di meja makan. Via menuju ke kamar membawa sepiring makan siang untuk suaminya tersebut. Loh Mas, kok nggak tidur sih? Ucap Via. Gimana mau tidur sih sayang, kan nggak ada kamu. Lagian kamu ngobrol sama mereka lama banget. Ucap Viko. Maaf Mas, tadi Via bantuin pelayan nyiapin makan siang. Aku kira Mas Viko tadi tidur. Makanya aku nggak langsung balik ke kamar. Takut ganggu Mas istirahat, ucap Via. Kamu nggak ganggu sayang, justru kalau nggak ada kamu aku nggak bisa tidur. Sini aku kangen sama Junior, ucap Viko menepuk sisi sebelahnya bertujuan. Agar Via duduk di sampingnya di atas ranjang. Cuma kangen sama juniornya aja nih. Sama mamanya masa nggak kangen? Ucap Via duduk di samping Viko. Kangen banget sayang, aku pengen nengokin Junior di dalam. Tapi pasti kamu nggak ngebolehin, ucap Viko mengelus perut Via. Kata dokter Mas Viko nggak boleh gerak terlalu banyak. Lagian aku masih hamil muda Mas. Nggak boleh sering-sering melakukan hubungan suami istri. Mas Viko sabar ya. Nunggu luka Mas sembuh dulu, ucap Via menggenggam tangan suaminya. Oh iya sayang, aku lapar, ucap Viko. Ah, aku lupa Mas. Tadi aku bawain makan siang. Mas Viko sih ngajak ngobrol terus. Bentar aku ambilin dulu. Via turun dari ranjang dan mengambil makan siang di meja yang ia bawa tadi. Buka mulutnya. Ucap Via menyuapi makan Viko. Viko menurut dan membuka mulutnya. Via menyuapi Viko dengan telaten hingga suapan terakhir. Sekarang Mas Viko istirahat dan tidur. Oh iya Mas, kalau lusa keadaan Mas belum membaik, sebaiknya kita izin sama Henny dan Mas Reza untuk datang pas acara ijab aja gimana? Ucap Via. Nggak usah sayang, Mas udah sembuh kok. Kita lusa berangkat ke sana. Ucap Viko. Ya udah deh, Mas segera istirahat biar cepat sembuh. Via menarik selimut Viko ke atas. Dan ia langsung keluar kamar untuk mengembalikan piring bekas makan siang Viko. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Henny dan Reza akhirnya tiba. Hari ini pernikahan Henny akan diselenggarakan dengan mewah. Di sebuah hotel milik keluarga Rusdi, Henny terlihat sangat cantik menggunakan gaun putih yang sangat indah. Via datang di pernikahan Henny bersama Viko. Keadaan Viko kini sudah mulai membaik.
Dokter sudah memperbolehkan Viko keluar rumah dan memperbolehkan Viko menjalankan aktivitas yang ringan-ringan. Via menemani Henny di dalam kamar rias, sedangkan Viko menemani sahabatnya yang tengah gugup. Karena sebentar lagi ia akan mengucapkan ijab kabul di pernikahannya dengan kekasih pujaannya tersebut. Nggak usah tegang gitu Za, muka lo jadi jelek, ejek Viko. Sialan loko, gue gugup banget nih. Kasih semangat kek biar gue nggak gugup gini. Ucap Reza, udah santai aja. Entar malam lo bakalan lebih gugup lagi. Ucap Viko. Gue ngomong kemana otak lo mikir kemana. Ucap Reza jengkel dengan sahabatnya. Hahaha, beneran tahu Za. Malam pertama gue sama Via, gue gugup banget. Gue takut nyakitin Via. Tapi ya Za, kalau lo udah dapet itu, lo bakal ketagihan Za. Ucap Viko memamerkan pengalamannya. Bersambung.